Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Siap mendengar firman? Yang siap katakan ha. Oke, baik, kita buka bersama-sama di dalam Bilangan 13. Kalau teman-teman suka judul khotbah, saya berikan judul khotbah ini adalah perspektif, cara pandang kita. Nah, ini ayat yang mungkin tidak asing bagi setiap kita. Mungkin sudah banyak hamba Tuhan yang menyaringkan hal ini ya. Baik, Bilangan 13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, teman-teman bisa menyimaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, kita tahu ya ceritanya tentang 12 pengintai. Nah, ini di sini ada sesuatu yang menarik, saudara ya. Ini adalah perintah Tuhan, ada 3 fakta. Perintah Tuhan yang pertama, ya, Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal ini. Ya. Yang kedua adalah ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Janji Tuhan itu memberikan apa? Tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, luar biasa yang Tuhan sediakan. Padahal mereka kan keluar dari perbudakan, ya. Mereka berjalan di padang gurun, ya. Dan Tuhan janjikan sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini kalau saudara mengalami padang gurun, jangan takut. Katakan jangan takut. Ya. Karena Tuhan selalu mengizinkan sesuatu yang memang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang besar. Amin. Ya. Jadi jangan takut. Hal yang ketiga adalah di sini ada fakta bahwa yang dipilih ini para pemimpin, saudara. Ini perlu digarisbawahi. Ya, para pemimpin yang dipilih, tapi nanti kita bisa lihat endingnya mereka punya perspektif yang berbeda. Ini 3 fakta. Yang pertama ini perintah Tuhan, yang kedua ada janji Tuhan yang besar di sana, dan yang ketiga yang dipilih ini adalah para pemimpin. Nah, kita tahu dari cerita ini muncul 2 pandangan. Ya, saya mengajak kita lompat. Ya, di ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Wah, jadi memang tanah itu memang berlimpah susu dan madunya. Ya, kalau di sekolah minggu itu sampai kelihatan ya gambar-gambarnya, ada yang bawa ya anggurnya gede-gede gitu ya, luar biasa ya. Jadi memang sesuatu yang Tuhan janjikan itu selalu luar biasa, karena Tuhan kita besar dahsyat. Yang setuju katakan amin. Ya, selalu beyond our capacity, ya, selalu di luar batas kemampuan kita. Itu Tuhan kita, saudara. Ya, tetapi ketika janji itu diberikan, sesuatu yang dahsyat itu diberikan, kadang-kadang memang ada tantangannya, kadang-kadang ada halangannya, yang membuat kadang-kadang kita ini susah untuk menerima janji Tuhan itu. Ya, para pemimpin ini ada kurang lebih 10 orang mengatakan seperti ini, 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Wah, tantangannya besar, berkatnya besar, tetapi halangannya juga besar. Nah, kalau jadi saudara, kira-kira saudara maju atau mundur ini? Wah, ketika mau terima janji yang besar, atau mungkin kadang-kadang kebalikan, kadang-kadang ya, terima masalah besar dulu. Masalah itu kan kalau datang kadang-kadang gerudukan, benar saudara ya? Apa gerudukan ini bahasa Jerman ya? Bersama-sama saudara. Enggak cuma satu, langsung bertubi-tubi. Satu belum selesai, datang yang kedua belum selesai, datang ketiga, keempat, kelima, bertubi-tubi. Ada yang ngalami masalah? Ada ya? Siapa yang kepingin hidupnya bebas dari masalah? Ada? Kepinginnya lancar semuanya, ya? Tidak ada masalah kayak jalan tol pantau, ya? Ada yang kepingin? Enak ya mestinya kan tidak ada masalah ya, semuanya lancar. Tapi mungkin nggak tanpa masalah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, selalu ada masalah selama kita hidup, selama kita masih bernafas, ya, selama masih ada dagingnya ini, saudara, pasti masih ada masalah. Kita nggak bisa berharap hidup semuanya baik-baik saja. Makanya tergantung perspektif Anda. Kalau Anda punya mindset yang benar, Anda punya cara pandang yang benar terhadap sebuah masalah, maka itu tidak akan menjadi masalah lagi dalam hidup. Ya, ingat, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sifatnya konstruktif. Katakan konstruktif. Kalau sesuatu yang datangnya dari iblis, itu sifatnya destruktif, menghancurkan saudara. Tetapi kalau Tuhan
yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Itu sifatnya membangun hidup saudara. Memang awalnya diizinkan mengalami masalah-masalah besar, tetapi endingnya itu selalu membangun kehidupan kita. Saya bisa melihat 28 tahun pengiringan saya di dalam melayani Tuhan. Saya bisa melihat hidup saya nggak semakin buruk, saudara. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak aniaya, ada banyak masalah yang saya lewati dari hari ke hari, ya. Tetapi saya melihat endingnya selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Nah, orang-orang Israel ini, para pemimpin ini melihat hal ini. Ada bangsa yang besar di sana, suku Enak. Saya mengajak kita lompat lagi di ayat yang kedua 32. Juga mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, luar biasa ini ya. Cara pandangnya ketika melihat sebuah masalah, ya, itu mereka bisa melihat mereka, aku ini kecil. Nah, ini orang-orang yang tidak punya iman. Kita bisa lihat mereka para pemimpin, sudah tidak main-main, sudah. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi para pemimpin di suku-suku Israel, mewakili 12 suku itu, sudah. Tetapi mindset pemimpin, cara pandangnya terhadap masalah bisa seperti ini, sudah. Ya, luar biasa. Bagaimana orang-orang yang dipimpinnya kalau punya karakter seperti ini? Kalau Anda dipilih menjadi seorang pemimpin, bersyukurlah. Karena bagi setiap kita, para pemimpin, minimal Anda menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Amin. Setiap kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Sebelum kita menjadi pemimpin bagi orang lain, harus bisa memimpin diri sendiri. Tapi ketika Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin, dipercayakan sebuah pemimpin, baik di gereja ini ataupun di pekerjaan Anda harus punya mindset yang berbeda. Setuju katakan amin. Perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda ini mempengaruhi segalanya, sudah. Cara pandang yang berbeda itu mempengaruhi segalanya. Itu mempengaruhi saudara akan maju atau saudara akan mundur dalam kehidupan ini. Kalau Anda tidak merubah cara pandang Anda dalam hidup ini, Anda akan ketinggalan zaman, saudara. Anda akan tergilas oleh zaman. Sudah banyak kan, ya, contoh-contohnya. Saya barusan dengar berita juga, mungkin saya tidak tahu saudara dengar juga berita enggak? Ada toko buku yang sudah 70 tahun, ya, eksis di dunia pendidikan, menyediakan buku-buku 70 tahun, bayangkan, eksis selama 70 tahun. Perusahaan saya 30 tahun ada di Indonesia, ini 70 tahun, 2 kali lipatnya, tapi hari-hari ini juga tutup. Bayangkan, kalau kita nggak memiliki perspektif, kita nggak boleh mindset yang berbeda, tergilas dengan zaman, sudah. Luar biasa ya. Saya juga dengar Pizza Hut yang di TP tutup, ya. Ada yang suka makan pizza? Ya, Pizza Hut yang di TP tutup, sudah. Ya. Jadi hari-hari ini banyak sekali goncangan-goncangan, masalah-masalah. Ya, di WHO kemarin juga launching sesuatu, nanti akan ada virus kedua selain COVID-19 yang lebih berbahaya. Sudah dengar beritanya? Ya, saya nggak tahu itu hoax atau enggak, ya. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang sanggup melindungi kita semua. Tidak perlu takut, Bapak Ibu. Ya, kita perlu aware aja, jaga-jaga semuanya dengan baik. Ya, tidak perlu ketakutan. Ya, tapi memang keadaan dunia ini nggak semakin baik semakin lama. Tapi kita bisa tetap bertahan kalau kita punya perspektif yang benar di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah ini fakta-fakta dari pemimpin tadi. 10 orang yang punya mindset yang seperti itu, cara pandang yang seperti itu. Mereka itu besar-besar loh. Nanti kita ini bisa dimakan. Kita ini seperti belalang. Jadi mereka merendahkan diri mereka supaya apa? Bangsa ini enggak maju merebut tanah Kanaan yang disediakan itu. Waduh, ya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ayat yang ke-30. Di sini katakan kemudian Kaleb, ada 2 orang yang berbeda. Yang satu namanya Kaleb, yang kedua namanya Yosua. Kaleb ini dari suku Yehuda. Suku Yehuda adalah suku yang suka memuji Tuhan selain suku Lewi. Ya, para pemimpin raja-raja lahir dari suku Yehuda, termasuk Kaleb ini. Kaleb punya jiwa yang berbeda. Tetapi ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan, katanya, tidak,
Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, ini ciri orang yang punya perspektif yang berbeda. Ciri yang pertama, kata-katanya berbeda. Katakan kata-katanya berbeda. Ya, kalau Anda mau punya perspektif yang berbeda, hati-hati dengan mulutmu, teman-teman. Karena kalau kita salah ngomong, kita salah mengucapkan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Makanya putuskan untuk mengatakan yang baik. Setiap Anda bangun pagi, afirmasi yang positif, saudara. Hadap cermin, katakan, aku diberkati hari ini. Atau kamu diberkati hari ini. Apapun yang kamu lakukan bersama dengan Tuhan, kamu akan berhasil. Setiap pagi lakukan itu, saudara. Ya, ketika mungkin saudara pagi ada masalah banyak, di kantor tantangannya banyak, pekerjaannya bejibun, ya, tetap bangun pagi, katakan, aku tidak mau masalah merintangi kehidupanku. Ya, aku pilih damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupanku setiap hari. Gak usah muluk-muluk bulan depan mikirin tahun depan, ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hadapi hari ini. Kalau Anda menang hari ini bersama dengan Tuhan, Anda akan menikmati damai sejahtera itu setiap hari, saudara. Dan Anda kalau hadapi itu semua bersama dengan Tuhan, hari ini setiap hari Anda berhasil. Saya percaya masa depan Anda juga akan berhasil bersama dengan Tuhan. Gak usah khawatir akan masa depan, saudara. Ya. Kalau kita khawatir akan masa depan, nanti gimana ya? Nanti pekerjaan gimana? Apakah nanti bisnisku bisa tetap survive di tengah seperti ini? Ya, gak usah takut, saudara. Khawatir itu adalah takut kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Berbeda dengan ketakutan. Kalau ketakutan itu objeknya real, benar ya? Kemarin teman gereja, petugas sound system, ya, digigit Rottweiler sih. Saudara tahu anjing Rottweiler ya? Anjingnya gede banget, hitam, anjing dewasa, saudara. Hanya gara-gara apa? Tempat makanannya dipindah, saudara. Jadi sudah waktu mau dipegang di tempat makanannya, anjingnya sudah ngereng, sudah gitu ya. Tapi kok ya tetap nekat dipindahin aja. Begitu dipindahin langsung diterkam. Padahal ini anjing dari adiknya di rumahnya papanya di Jombang. Dan itu langsung digigit, tangannya robek semua, pahanya robek semua, ya. Luka-luka cukup serius sudah. Adiknya yang satunya juga sempat digigit sampai pendarahan banyak. Dan akhirnya singkat cerita, setelah papanya tahu, papanya kan sudah umurnya mungkin sekitar 70-an, badannya lebih kurus, ya, dari anak-anaknya. Akhirnya ketika papanya tahu anjingnya ini sering gigit orang-orang di rumahnya, terus langsung nggak pakai babi bu, besoknya diracun sudah anjingnya, ya, langsung dibunuh. Adiknya menangis kehilangan anjing ini. Tapi ini, kalau kita berhadapan dengan anjing Rottweiler seperti ini, itu fear-nya kelihatan di depan kita, objeknya pasti takut. Tapi kalau kekhawatiran itu objeknya ada kelihatan, saudara. Takut nanti aku dapat pasangan hidup enggak untuk masa depan. Ya. Ada yang masih jomblowati di sini. Nah, percaya Tuhan sediakan terbaik tepat pada waktunya. Amin, saudara. Ya, berdoa. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah, ini memang kadang-kadang memang di dewasa muda ini pergumulannya, ya. Di Betani Manyar tuh sampai bikin acara khusus singleis, ya, ngumpulkan jomblowan untuk bisa kumpul bersama-sama. Nah, mereka ketemu di sana, ya, di dalam hadirat Tuhan, ya. Mereka ketemu, jangan sampai dapat yang di luar sana kan. Nah, dikasih fasilitas khusus untuk bertemu. Nah, kebetulan kalau di Juanda itu yang couple, keluarga-keluarga muda, ya, singlenya sedikit. Tapi kebanyakan keluarga-keluarga muda, ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau ketakutan itu kelihatan, tapi kalau kekhawatiran itu nggak kelihatan, ya. Khawatir akan masa depan, khawatir akan pasangan hidup. Kadang-kadang overthinking. Nah, ketika Anda menghadapi hari ini, perspektif Anda berusaha untuk berkata-kata yang positif, sudah. Putuskan untuk ketika kekhawatiran datang, ketakutan datang, putuskan untuk apa? Tidak. Kita akan maju dan kita akan merebut, kita akan menduduki tanah yang Tuhan janjikan. Fokusnya apa? Fokusnya bukan kekuatan Anda, yang mengerti katakan amin. Fokusnya itu kepada Tuhan yang menjanjikan, saudara. Saya nggak ngerti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Anda hari-hari ini, ya. Mungkin sesuatu yang besar, ya. Dan Anda takut, waduh kok rasanya tantangannya gede banget untuk bisa maju ke sana. Fokus saja kepada Tuhan yang menjanjikan, saudara. Jangan fokus kepada kekuatan kita. Karena kalau cuma fokus kepada kekuatan kita, ya kita kadang-kadang merasa lemah,
merasa tidak berdaya. Mindsetnya Tuhan itu selalu mengangkat kita jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Tapi kadang-kadang kita enaknya mindsetnya ada di comfort zone. Sudahlah, segini aja Tuhan. Ya. Saya dari dulu waktu pelayanan saya juga ditarik Tuhan sampai hari ini sudah. Diangkat Tuhan terus. Nyaman dan enggak nyaman sudah. Diproses, dibentuk. Waktu Tuhan persiapkan kita itu prosesnya sangat menyakitkan sudah. Tetapi keputusan Anda untuk mengucapkan sesuatu yang positif atas sesuatu yang negatif itu, maka itu akan terjadi perubahan yang luar biasa sudah. Saya mengawali pelayanan itu sebagai OHP. Dulu kalau ada, sekarang ada LCD ya. Kalau dulu OHP, overhead projector, dari situ sudah naik jadi singer, naik jadi pemain musik. Wah, lamanya di pemain musik. Ya. Saya main musik, saya pemain bass. Saya buka sekolah musik juga. Ya. Saya kumpulkan semua teman-teman musik. Saya main musik kurang lebih sekitar 25 tahun sudah di gereja Betani Juanda. Terus Tuhan angkat jadi WR. Dan terakhir Tuhan pakai sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Nggak nyaman sudah. Ya. Waktu Tuhan persiapkan saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya di PHK sudah. Bayangkan, saya ada orang tua, saya ada istri, saya ada anak-anak. Tiba-tiba saja bulan Juni 2019 istri saya resign, saya minggu depannya di PHK sudah. Bayangkan, saya lihat saya tidak salah. Berarti ini sesuatu yang Tuhan proses, Tuhan izinkan. Saya nggak salah sudah. Dan saya berkata-kata positif. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku serahkan pembelaannya kepada Tuhan. Saya nggak membela diri. Jangan khawatir sudah. Kalau ada orang-orang yang sedang menyakiti Anda hari-hari ini, dia mungkin menendang Anda hari-hari ini keluar dari tempat Anda yang seharusnya. Ingat, masih ada Tuhan. Amin. Nggak perlu balas. Izinkan semuanya pembelaan Tuhan itu yang terjadi. Tendangan manusia, kayak tendangan penalti ini kan timnas habis menang ya terakhir ini yang di Asian Games. Tendangan penalti kayaknya memang menendang kita keluar, tapi tendangan itu akan menempatkan Anda semua di tempat yang Anda seharusnya berada, di dalam panggilan Tuhan. Saya nggak pernah bayangkan jadi pendeta, sudah. Nggak pernah bayangkan jadi pendeta. Tapi justru tendangan maut itu yang hampir menghancurkan karir semua. Keuangan saya morat-marit setelah saya di PHK itu. Tapi justru tendangan itu membuat saya menjadi hamba Tuhan. Saya nggak ngerti maksud dan rencana Tuhan. Saya cuma ikuti prosesnya. 8 bulan, lama nggak 8 bulan? Lama ya. Bangsa Israel 40 tahun sudah, 45 tahun. Ya, makanya kalau mau nggak sampai tahunan, puluhan tahun, cepat berubah sudah. Berkata-kata yang benar. Sikapi prosesnya dengan benar. Respon Anda benar, hasilnya lebih cepat pemulihannya sudah. Masuk waktu Tuhan yang sebenarnya. Nah ini sudah perkataan yang benar, perspektifnya Kaleb. Ya, saya akan bicara banyak tentang Kaleb. Ya, semuanya sudah saya kupas hari ini ya. Nah, saya mengajak kita buka lagi satu bagian firman Tuhan di dalam Bilangan 14. Kaleb ini orang yang luar biasa sudah. Bukan hanya Kaleb yang luar biasa, Tuhan pun mengakui bahwa Kaleb ini orang yang luar biasa. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Sudah ketemu Bapak Ibu teman-teman? Bilangan 14 ayat ke-24 bisa dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Loh, Tuhan saja bisa melihat itu. Dia punya apa? Jiwa yang lain. Ridukah saudara Tuhan mendapati saudara punya jiwa yang lain di tempat ini? Amin saudara. Seberapa banyak kita yang mau rindu punya jiwa yang lain? Angkat tangan saudara. Tuhan akan lihat. Kalau Anda punya jiwa yang lain dalam hidup ini, wah, ini orang yang punya perspektif yang berbeda. Saudara. Tuhan pun tahu, ini responnya berbeda. Ketika diizinkan mengalami sesuatu yang buruk, tantangan yang besar, responnya berbeda, sikapnya berbeda, perkataannya berbeda, saudara. Masalah itu sifatnya saudara, prinsipnya ini ya. Prinsipnya masalah itu selalu lebih kecil daripada Tuhan kita, saudara. Yang mengerti katakan amin. Gak pernah lebih besar. Jadi apapun masalahmu hari-hari ini, apapun tantangannya terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, Tuhanmu lebih besar, Tuhanmu lebih dahsyat. Dan percayalah, hidup kita akan diubahkan. Ya, kalau kita punya perkataan-perkataan yang
berbeda. Selanjutnya kita belajar lagi tentang Kaleb ya. Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat ke-10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bayangkan saudara. Ini berapa puluh tahun? 45 tahun yang lalu. Berarti usianya 40 tahun waktu terima janji Tuhan itu. Berarti umurnya sudah berapa? 85 tahun. Dan ayat selanjutnya katakan seperti ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 85 tahun masih siap perang. Dia bukan hanya kata-katanya saja yang berbeda, tapi tindakannya juga dibuktikan. Sudah banyak kita yang merasa 55 tahun sudah pensiun ya, sudah waktunya masuk masa tua. Jangan menuakan diri Anda sebelum waktunya. Setuju? Masih muda terus ya, dewasa muda terus yang umurnya ya. Fisiknya boleh merosot, tapi jiwanya nggak boleh merosot. Karena saudara, Pak Kaleb ini 85 tahun masih siap perang, saudara. Dan dia nggak hanya ngomong, dia buktikan itu loh. Nanti saudara kalau baca ini semua, dia rebut Hebron, saudara. Bayangkan saudara, Yosua itu janjikan kamu akan diberikan Hebron. Dan tahukah saudara, Hebron itu adalah tempat suku Enak paling besar, bapaknya suku Enak, saudara. Jadi raksasanya gede-gede, saudara. Ya. Dan dia diberikan itu. Nah, apakah terus? Jangan kasih yang lain saja, jangan yang ini, saudara. 85 tahun loh dia maju. Dan dia juga omongkan, nanti kalau ada yang bisa mengalahkan orang-orang ini, kamu akan mendapatkan putriku. Akhirnya sayembara, saudara. Dan akhirnya banyak yang mengalahkan raksasa-raksasa itu. Ada 3 anak-anak dari raksasa itu yang punya kepala-kepala suku juga dikalahkan di sana. Itu saudara bisa baca ceritanya, luar biasa, saudara. Giant Slayer, saudara. Pembantai raksasa. Ada filmnya itu ya, Facing the Giant ya. Luar biasa. Lihat film itu saya selalu diberkati dari segi rohani dan juga dari segi bisnis, tantangan. Sekarang ini dunia bisnis mengalami banyak tantangan. Ya, berat. Hari-hari ini berat. Tapi hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan tindakanmu. Lakukan yang terbaik. Tetap maju. Tetap lakukan yang terbaik. Bagi orang yang terus action, bagi orang yang terus bertindak, baginya akan ada pintu-pintu yang terbuka, saudara. Peluang-peluang yang terbuka. Yang mengerti katakan amin. Jangan malah do nothing. Kebanyakan orang-orang ketika depres, stres, ada di rumah dan nggak ngapa-ngapain, saudara. Mager. Nah ini kebanyakan anak muda sekarang, apalagi generasi yang sekarang itu namanya generasi stroberi, saudara. Ngerti artinya generasi stroberi? Tahu buah stroberi ya? Buah stroberi itu kan unyu-unyu gitu ya, merah, gemes no, ya toh. Tapi waktu dipencet, pers, rapuh. Generasi sekarang itu rapuh. Beda dengan generasi zaman-zaman kemarin, zaman-zaman sebelumnya. Sekarang ini banyak yang orang-orang tua sudah menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya nggak jadi mandiri, sudah rapuh. Sudah. Kemarin 2 bulan yang lalu pegawai saya resign, staf saya kaget. Kok bisa ya, usianya 20 tahun, di tengah-tengah sulitnya cari pekerjaan, dia resign. Resignnya kenapa? Dia itu bangun kesiangan, masuk kantor buka jam 8, jam 8 belum datang. Saya lihat di CCTV loh, setengah 9 kok nggak ada ya. Saya telepon, begitu telepon nggak diangkat. Jam 9 saya WA, kamu kok belum ke kantor? Masuk jam berapa? Nggak dibalas. Jam 10 saya telepon lagi, nggak diangkat, HP-nya ada on. Ya. Setengah 11 baru dia chat saya, Pak Anto minta maaf, saya ada kegiatan jadi saya nggak bisa masuk pagi hari ini. Oh saya pemuda aja, iya nggak apa-apa. Nanti kamu masuk shift kedua karena kebetulan di kantor saya ada 2 shift.
masuk ya jam setengah 2 pulang jam 8 malam. Saya permudah aja kan, saya tidak marah-marah sudah, saya permudah sudah, nanti masuk siang aja. Terus tahu saudara responnya apa? Pak, saya tidak masuk sekalian hari ini ya. Pegawainya cuma 2, ya, adminnya, dan dia memutuskan untuk tidak masuk. Lah ini kan sudah menyebabkan kerugian buat kantor, saudara. Dan saya tegur aja, kamu ini sudah tidak masuk pagi, tidak kasih kabar, ya, dan saya tahu dari kakaknya ternyata dia ketiduran, saudara. Sampai jam 2 pagi nonton drakor. Ada yang hobi drakor? Ya. Nonton drakor kepagian, gak bisa bangun pagi, masuk kantor, gak datang. Saya tegur, kalau kamu gak bisa bekerja sama dengan baik dengan kantor ya gimana? Langsung dia ngomong, saya resign Pak. Loh, saya kaget. Ini gimana anak-anak zaman sekarang ini ya? Dan sudah, saya tidak pakai babi bu, karena saya beberapa kali juga ada rekod yang kurang baik tentang staf saya ini. Akhirnya sudah. Ya saya okein aja, bayarannya tetap dia sudah masuk 1 minggu, saya keluarkan bayarannya dia juga. Ya. Saya terserah wis, ya. Saya lepaskan gitu aja, dan langsung Tuhan kirimkan pengganti yang baru, yang memang butuh waktu untuk melatihnya, tidak apa-apa. Daripada punya orang-orang yang karakternya nggak tangguh, saudara. Dan 1 bulan setelah dia resign, dia curhat ke admin satunya ya, staf saya satunya. Aduh ternyata cari kerjaan susah ya. Hari gini gitu ya, sudah berpekerjaan. Malah riset gara-gara apa? Ketiduran. Saya harap gak ada orang-orang di tempat ini seperti itu ya saudara ya. Lakukan tugas kita, bagian kita, action yang baik di dalam pekerjaan. Kalau kita sebagai pegawai, ayo ya, lakukan yang terbaik untuk perusahaan Anda, untuk kantor Anda. Kalau kita sebagai pelajar, ayo serius. Ya, saya selalu sama saya ini. Kalau disuruh bangun pagi, wah, pakai babi bu. Ya, bangun pagi, setengah 6 pagi, dia langsung mandi, dia makan, langsung dia berangkat sekolah, nggak pernah terlambat sebenarnya. Ya. Saya nggak kerepotan sekali untuk melihat dia ini, waduh. Yang kedua gak sedikit rewel ya, habis bangun, dia turun ke bawah, ya tidur lagi di bawah saudaranya. Sampai ini dimarahin sama kakaknya. Jam berapa kok masih tidur lagi? Nah, gitu ya. Tapi kalau ya kakaknya ini luar biasa, saudara ya. Jadi ayo kalau kita sebagai mahasiswa, kita mungkin sebagai siswa, ayo lakukan tugas kita dengan baik. Ya, kalau kita sebagai pengusaha terus action, meskipun mungkin keadaan sekarang ini berat, lakukan action yang benar. Ya, the human rejection is God new direction. Sebenarnya. Kalau ada penolakan dalam hidupmu nggak perlu takut. Kalau itu datangnya dari manusia. Kalau manusia menolak engkau, sesungguhnya Tuhan akan mengarahkan engkau ke pintu yang lain. Saya berdoa ada pintu-pintu lain yang terbuka, yang kapasitasnya lebih besar. Tender-tender besar akan terjadi di hidupmu. Kau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Ya, nggak usah terlalu takut dengan human rejection. Penolakan manusia itu bukan kutukan, tapi penerimaan manusia juga bukan berkat. Semuanya tergantung Tuhan kita. Karena Tuhan itu yang ngatur hidup kita. Ini Kaleb, luar biasa. Usia 85 tahun masih maju berperang dan siap mengalahkan raksasa dalam hidup dia. Saya kepingin kita semua punya perspektif seperti ini. Action yang luar biasa. Ayat yang terakhir, saya ngajak kita buka. Ini keluar sedikit dari konteksnya, ya. Matius ke-9. Kalau kita sudah punya perkataan yang berbeda, kita harus action, bukan hanya berkata-kata, tapi kita juga harus melakukan tindakan. Yang ketiga itu adalah respon. Respon yang benar. Saya buka kita di dalam Matius 9. Sudah tahu ceritanya ini ya. Ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sudah tahu ya cerita ini ya. Seorang wanita pendarahan yang sudah lemes badannya, dan dia itu nggak boleh mendekat ke kerumunan karena dia apa? Najis. Dia diasingkan karena dia pendarahan. Tapi dia meresikokan dirinya dengan kelemahannya. Ya, dia punya masalah yang besar, dia punya tantangan yang besar. Ya, sudah bertahun-tahun dia nggak sembuh-sembuh, badannya lemes, dia diasingkan, rasanya tidak nyaman. Tetapi hari itu dia memutuskan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, cuman ujung, ya, ujung dari jubahnya. Jadi kalau namanya jubah itu apa ya, kalau sini ya ronce itu ya, jadi apa itu ya, kayak kerincing itu ya sudah ya.
Jadi di sana itu ada itu memang di jubahnya itu ada seperti itu. Lah itu yang dipegang. Dan ketika dipegang, ini bicara apa? Respon. Ini bicara apa? Keputusan dia, imannya dia. Perspektif ini bicara apa? Bicara iman. Amin. Anda boleh punya masalah besar, tapi kalau Anda punya iman kepada Tuhan, Anda akan jadi orang-orang yang luar biasa. Wanita ini ngelihat, dia meresponi, aku lemah, aku terbatas, tapi aku mau bertindak, aku mau merespon. Asal jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Hasilnya apa saudara? Sembuh hasilnya saudara. Dan ketika Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus noleh dan diuyek-uyek? Enggak kan saudara? Apakah tumpang tangan, tumpang kaki? Enggak kan saudara? Tuhan Yesus berjalan ke depan, dan tiba-tiba kerasa ada sesuatu yang keluar saudara. Dan ketika dia lihat, dia cari siapa yang jamaah. Murid-murid yang ngomong, Tuhan ini banyak orang di sekitar sini, semuanya pasti menjamah, semuanya pasti nyenggol, ya. Tapi Tuhan ngomong apa? Ada jamahan yang berbeda. Jamahan yang berbeda itu melahirkan kuasa yang luar. Kalau Anda punya iman dalam hidupmu, iman yang Tuhan anugerahkan untuk menyertai kita, Anda pakai kuasa iman itu. Kuasa Tuhan itu bekerja otomatis dalam hidupmu. Iman itu bukan hasil perbuatan kita, itu anugerah, itu pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tugas kita hanya apa? Merespon. Bapak Ibu teman-teman, dalam hidup ini semua yang terjadi, hal baik, hal buruk, itu cuma 10% saja. Kalau Anda mengalami hal buruk, itu cuma 10% saja. 90%-nya tergantung respon. 10% di PHK, responmu balas dendam, endingnya kacau semua. Tapi ketika kau mengalami disakiti, kau mengalami di PHK, kau mengalami hal-hal yang gak adil dalam hidupmu, responmu betul, responmu melakukan firman Tuhan, responmu mengampuni, saya percaya endingnya mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Hal baik dan hal buruk bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ini bahasa saya sendiri dari firman itu, karena saya ngalami banget ayat itu. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Biarlah hal baik dan hal buruk itu bekerja bersama-sama dalam hidup. Tidak apa-apa ngalami masalah, tidak apa-apa ngalami sakit penyakit, nggak apa-apa ngalami krisis. Katakan nggak apa-apa, nggak apa-apa ngalami krisis, karena justru di dalam krisismu kesempatan kau akan menerima mujizat Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Iya, justru di titik itu Tuhan akan menyatakan dirinya ketika kau mengalami krisis. Makanya ketika kau mengalami kelimpahan, jangan terus minta Tuhan berkati aku kok Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan, putuskan untuk jadi berkat buat yang lainnya. Amin saudara. Karena kalau Anda terus minta diberkati, Anda sedang mengundang krisis dalam hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Sudah diberkati, minta diberkati terus, ya. Itu tandanya ada krisis. Karena kalau krisis juga sama, itu tandanya Anda akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau sakitnya panuen, kadasen, ya mujizatnya kan tidak besar saudara ya. Tapi kalau Anda seperti rekan saya, pendeta Bilantang, tahu ya pendeta Bilantang, sakit kanker darah saudara, stadiumnya ganas, divonis dokter cuma punya waktu 3 bulan saja untuk hidup. Bayangkan, hanya gara-gara apa saudara? Pakai deodoran. Diteliti sama dokternya, ya, ada zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan dia kena kanker darah saudara. Dia dirawat di Singapura. Tapi 1 bulan dia benar-benar respon benar saudara. Dia ada di dalam hadirat Tuhan, dia percaya. Nggak bisa lihat 3 bulan ke depan saudara. Besok aja takut saudara, hampir hilang-hilang terus saudara. Ya, nggak bisa lihat 1 minggu ke depan. Yang dilihat cuma sejengkal, besok ini hidup enggak. Ya, dirawat. Dan tahu nggak saudara? Tuhan sembuhkan dengan sempurna saudara. Hari itu pendeta Bilantang, kesaksiannya luar biasa saudara. Padahal dokter sudah vonis 3 bulan saja hidup, dan dia disembuhkan secara total dan kesaksiannya menjadi berkat.
bagi banyak orang. Dia nggak bisa lihat ke depan, cuma lihat besok sudah mau hilang-hilang nafasnya. Ya. Anaknya sampai nggak tahu, nggak diceritain karena anaknya takut nanti kalau diceritain nangis terus. Ya. Tapi 1 bulan itu 1 bulan sudah bisa sembuh total. Kalau Anda mengalami mujizat besar, siapkah Anda untuk menerima tantangan besar dalam hidupmu? Kanker darah stadium ke atas, mujizatnya besar. Kalau mau terima berkat besar, siapkan dirimu untuk terima tantangan besar. Ya. Kalau tantangannya ecek-ecek, ya berkatnya juga ecek-ecek. Ya. Ini mindset, ini perspektif Anda. Makanya bagi anak-anak Tuhan, masalahmu itu nggak jadi lagi masalah. Amin, saudara. Karena apa? Tuhan janjikan jalan keluar. Dia Allah yang setia, akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan menolong engkau. Saya kasih gambar tentang iman, saudara. Perspektif ini yang bicara tentang iman, saudara. Ya. Awal bulan kemarin tanggal 8 saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati liburan bersama dengan Glenn putra saya ke Singapura naik kapal pesiar Royal Caribbean. Wah, 4 hari 3 malam di atas kapal itu. Ya. Biaya liburannya kurang lebih 22 juta, saudara. Harga tiket kapal pesiarnya 8,5 juta 1 orang. Ya. Itu hotel bintang 5 di atas kapal, saudara. Wah, keren banget, saudara. Ya. Saya datang ke sana, saya menikmati liburan bersama dengan teman-teman dari perusahaan kami, karena perusahaan kami sewa 1 kapal itu, saudara. Ya. Senilai 100 miliar sewanya 1 kapal. Jadi 3.000 orang, kapasitasnya 6.000 orang, 2.000 kru, dan 3.000 itu semuanya teman-teman dari HDI semua di 1 kapal itu. Nah, saya menikmati seperti kapasitas bintang 5. Nah, saya mau kasih gambaran anugerah dan iman. Ya. Seperti ini sih. Anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Tuhan katakan it is finished, sudah selesai. Semua sudah Tuhan sediakan di alam roh, saudara. Ya. Tinggal Anda perlu menerimanya dengan iman, Anda perlu meresponnya. Kadang-kadang Anda perlu bertindak sesuatu untuk menerima itu. Karena iman tanpa perbuatan akhirnya mati. Anda perlu do something untuk konfirmasi Anda terima itu sebagai action Anda. Untuk Anda terima sesuatu, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan melalui anugerahnya. Ya. Semuanya sudah tersedia, kesembuhan, berkat, ya, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, semua sudah tersedia. Tinggal Anda merespon. Seperti contohnya seperti ketika saya naik kapal pesiar. Itu makanannya disediakan mulai jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Luar biasa ya. Itu makanan kelas bintang 5 semuanya disediakan. Ada yang buffet, ya, ada yang dilayani khusus oleh waiternya datang. Semuanya disediakan dengan luar biasa. 4 hari di kapal itu saya naik 5 kilo, saudara. Bayangkan, saudara. Putra saya ini naik 3 kilo. Ya. Karena fasilitas yang diberikan luar biasa. Nah, bayangkan ketika saya ada di atas kapal itu, layanannya bintang 5, ya, makanannya tersedia banyak, tapi saya memutuskan itu cuma jalan-jalan aja di atas deknya kapal, ya, cuma lihat lautnya. Kira-kira saya bisa menikmati makanan enggak? Enggak, saya putuskan untuk apa? Jalan-jalan. Atau mungkin saya ketemu dengan teman-teman, ya, kan saya bawa teman-teman juga itu yang satu tim dengan saya yang berhasil, ya, ngobrol aja sama mereka. Padahal itu sudah disediakan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi sudah. Mau cari pizza jam 2 pagi, masih buka restorannya sudah. Saya ngomong sama anak saya, ayo kita cari minum, haus ya, di kamar nggak ada minuman. Turun, naik sudah, naik ke lantai 15 sudah, di atas kapal. Masuk ke Sorrento namanya restoran. Mau ambil 10 slice pun dikasih sudah. Ya, luar biasa. Itu segala sesuatu yang sudah tersedia. Dari kapal itu menyediakan fasilitas itu. Kalau saya nggak action keluar kamar, dapat nggak? Nggak dapat. Atau minimal action telepon kan, tolong dikirim ke kamar saya. Ini action, butuh action, butuh tindakan saya untuk ambil piring, ya, ambil pizzanya, minta pizzanya, kasih saus, kasih sambal, dimakan pizza. Menikmati segala fasilitas yang disediakan oleh kapal itu. Minumannya free flow, saudara. Ya. Mau jus buah, mau yang beralkohol juga boleh, tapi karena saya sadar saya sudah bertobat hamba Tuhan, jadi nggak minum alkohol, so. Minumnya jus tomat, ya, jus strawberry, gitu-gitu, saudara. Ya saya nikmati, saya ambil, ya, saya nikmati bersama dengan putra saya. Gambarannya seperti itu. Tuhan sudah sediakan, tinggal Anda meresponnya.
tinggal Anda bertindak. Maka Anda akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup saudara. Miliki jiwa yang lain seperti Kaleb. Usia 85 tahun dia tetap apa? Maju berperang. Dia merebut apa yang Tuhan sudah janjikan. Kalau Anda punya jamahan yang berbeda kepada Tuhan, Anda punya iman kepada Tuhan, otomatis sudah. Tanpa Tuhan noleh pun itu keluar otomatis. Karena memang sudah Tuhan sediakan buat Anda semuanya. Anda tinggal punya iman. Setiap pagi Anda tinggal ngomong, Tuhan, masalahku tak serahkan, aku mau ganti damai sejahtera. Aku percaya Kau memberkati hari ini, dan Anda akan melihat berkat dan penyertaan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Jangan takut kalau ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Jangan. Percaya, endingnya pasti mendatangkan kebaikan. Kalau Anda salah, Anda perlu dirubah, bertobat saudara. Tapi kalau Anda nggak salah, siap-siap itu promosi yang dari Tuhan. Memang kadang-kadang diizinkan terjadi dalam kehidupan. Sampai sekarang pun saya masih berproses. Tapi dengan proses Tuhan saya nggak protes saudara. Saya terima itu dengan perspektif yang berbeda sebagai iman. Percaya bahwa masalahku ini akan menjadi berkat dalam kehidupanku. Orang-orang yang jahat yang datang dalam kehidupanmu akan menjadi kuli-kuli berkatmu. Yang percaya katakan amin. Tutuplah kitab saudara, saya mengundang rahmat Tuhan bisa melayani kita bersama. Kita naikkan satu pujian, saya minta puji D. Saya tidak tahu saudara bisa ngerti lagu apa sih. Bapak Setia tahu ya lagunya ya. Puji D. Mari bagi berdiri pelan-pelan saudara. Kau setia.
Mungkin ada orang-orang yang menyakiti engkau, mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Berurusan secara pribadi dengan Tuhan, memiliki perspektif yang benar, memiliki iman. Jangan Tuhan, datang kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong engkau. Kuasanya tak terbatas. Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan sudah siapkan, sudah sediakan semua yang kau butuhkan. Yang kau butuhkan, kau hanya butuh percaya dan menerimanya dalam hidup ini. Responlah, bertindaklah, lakukan sesuatu. Maka percayalah pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Percayalah mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Sampai hari ini mujizat itu masih ada. Engkau bukan orang-orang yang gagal, engkau bukan orang-orang yang kalah. Tuhan janjikan kita lebih daripada pemenang. Fokus saja kepada janji Tuhan. Kalau seketika kita kalah, percayalah, satu kali kelak kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kelemahan kita hari ini akan Tuhan jadikan kekuatan untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari segala tantangan hidup kita. Miliki perspektif yang benar. Bangunlah perkataan-perkataan yang positif. Bertindaklah, sesuatu yang harus kau lakukan, lakukan. Jangan berdiam diri, action. Bekerjalah yang terbaik, lakukan yang terbaik, belajarlah yang terbaik. Percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup. Yang terakhir, responlah dengan baik. Responlah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau butuh mengampuni orang-orang yang menyakiti engkau, ampuni. Doakan mereka. Itu respon yang benar. Maka percaya pembelaan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan akan segera terjadi. Pembalikan itu akan terjadi. Segala sesuatu yang direka-rekakan jahat terhadapmu akan mendatangkan kebaikan, akan berubah menjadi berkat, akan berubah menjadi kenaikan level, promosi bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa berkati setiap saudara-saudaraku, anak-anakku di tempat ini. Kuatkan iman mereka Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu hari-hari ini. Memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, pertolongan daripada Tuhan akan menyertai kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan kami. Kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bisnis usaha kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung. Kemanapun kami melangkah, kami akan menjadi berkat di sana. Kami akan membawa dampak di sana, sehingga banyak orang merasakan kehadiran kami, kehadiran Tuhan melalui kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berkata-kata, aku percaya Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata menjadi rema kekuatan dalam hati kami setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kekuatan yang baru, penghiburan yang baru Tuhan beri bagi setiap kami. Yang percaya diberkati Tuhan bersama berkata amin. Sekarang dulu saya berikan kembali kepada Ibu Wajib. Ya puji Tuhan, malam ini kita sudah berkati firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau merasa diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Oh haleluya. Kita mengerti ya bahwa setiap tantangan, soalan, tekanan apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, Tuhan sudah ungkapkan, berbicara melalui hambanya tadi. Kita harus punya perspektif ya, cara pandang yang berbeda. Bagaimana merespon